Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya saudara semua di dalam berkat anugerah dan perlindungan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari mengawali dengan doa. Bapa di dalam surga, dipermuliakanlah namamu dalam putra tunggalmu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Syukur, puji dan sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas perlindunganmu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon bimbing kami supaya kami mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami juga Engkau mampukan mewartakan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam ini saya beri judul rendah hati. Saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat yang kelima, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam ayat 1 sampai yang ke-6, kalau kita membaca semuanya, di sana dia menceritakan tentang penglihatan yang besar yang dia terima dari Tuhan. Ia menceritakan bahwa ia melihat seorang Kristen yang diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dia melihat seorang Kristen yang tiba-tiba diangkat ke dalam Firdaus oleh Allah. Dan orang Kristen tersebut mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudaraku, Rasul Paulus menerima penglihatan yang sangat besar dan dahsyat. Namun apakah dia menjadikan penglihatan itu sebagai sarana atau media untuk meninggikan diri atau memviralkan dirinya dan untuk membuat dia terkenal? Saudaraku, Rasul Paulus tidak demikian. Dia justru menyatakan di dalam ayat yang pertama bahwa hal itu sebenarnya tidak ada faedahnya. Meskipun secara pribadi terhadap orang Kristen tersebut yang dia lihat itu, dia memang bangga. Dia juga bangga akan penglihatan, akan penyataan-penyataan yang dia terima dari Tuhan. Namun hal itu tidak dipakainya sebagai sarana untuk meninggikan diri, untuk membesarkan dirinya dan membesarkan pelayanannya. Bahkan di dalam ayat yang kedua, Paulus sudah menerima penglihatan itu selama 14 tahun yang lampau. Dan Paulus baru menceritakan setelah 14 tahun itu dia alami. Sebab apa? Dia didorong untuk ingin menyampaikan kebenaran akan Allah, akan kuasa Allah, akan keberadaan orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dia menceritakan hal ini bukan sebagai kesombongan, sebab ia tahu jika ia sombong, dia bukanlah seorang yang pandai. Dia ingin supaya apa yang dia terima dari Tuhan itu dia sampaikan kepada sesama manusia sebagai satu kebenaran dari Tuhan. Saudaraku, apa yang bisa saya dan saudara pelajari dari renungan ini? Kita bisa belajar di sini bahwa segala hal yang dialami orang percaya, baik itu kekayaan, mujizat, kesembuhan, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, mungkin juga penglihatan seperti Rasul Paulus ini, atau mungkin mimpi-mimpi yang hebat, yang spektakuler. Saudara, semua itu adalah otoritas dan kuasa dari Allah. Manusia hanya dipakai sebagai alat Tuhan, sebagai saluran untuk menyampaikan kebenaran dari Tuhan, dan bukan dipakai sebagai sarana untuk meninggikan diri atau menyombongkan diri atau sebagai sarana untuk mencari nama. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang tetap rendah hati di dalam keadaan dia mempunyai kesempatan untuk meninggikan diri, sebab dia tahu kodrat manusia adalah lemah dan Allah lah yang kuat, perkasa dan maha kuasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Bimbing kami untuk belajar seperti Bapak Rasul Paulus di dalam pelayanannya.
tetap rendah hati, meski ada alasan-alasan dan sarana untuk meninggikan diri, namun dia tetap melihat bahwa Engkaulah Allah yang patut ditinggikan, patut dipuji, dan patut disembah. Hanya Engkau Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha besar. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat, Bapak Presiden beserta dengan para menterinya. Kami berdoa untuk pemerintahan daerah semua, Bapak Gubernur dan jajarannya, untuk pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota sampai ke desa-desa. Mohon kiranya Tuhan melindungi dan memberkati. Kami berdoa juga untuk para TNI Polri yang menjaga seluruh negeri ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk para profesional di bidang mereka masing-masing yang berkarya esok pagi. Kami mohonkan perlindungan dan berkat Tuhan supaya mereka, pekerjaannya, karyanya menjadi berkat bagi semua masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak Tuhan. Tuhan menjamah bagi yang sakit, Tuhan memulihkan bagi yang mengalami persoalan-persoalan hidup yang lain. Tuhan memimpin, dan istirahat kami malam hari ini kami mohonkan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terpujilah namamu di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Tritunggal yang Esa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.